Jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu informasi mengenai tentang hadis yang berkenaan tentang mendoakan mereka yang bersin, ya, mendoakan mereka yang bersin sementara mereka tidak satu keyakinan dengan kita. Ya, ini yang bersin orang non muslim. Ya, ini bagaimana? Apakah boleh kita ucapkan sebagaimana yang diucapkan tadi yang disampaikan ataupun tidak? Maka kita simak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana al-yahud yata'atashuna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna ay yaqula lahum yarhamukumullah. Ya, ada orang Yahudi sengaja mereka itu bersin dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini luar biasa. Ya, orang Yahudi sengaja bersin di samping Rasulullah. Sengaja, ya ta'atasun. Ya ta'atasun itu pura-pura bersin. Ya, beda nggak Pak? Orang yang bersin sama pura-pura bersin. Beda Pak ya? Kita bisa mencirikannya Pak ya. Ini mah pura-pura nih. Ya, kalau ini yang beneran. Ini orang Yahudi pura-pura bersin. Makanya kata dalam hadis ya ta'atasuna inda Rasulillah. Kenapa demikian? Yarjuna ayyaqula lahum, dia berharap kalau dia bersin nanti didoakan sama Rasulullah yarhamkumullah. Ya, ternyata orang Yahudi tahu juga dia. Kalau Rasulullah doain yarhamkumullah, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepadamu, dikasih nggak kasih sayang Allah kepada orang yang bersangkutan? Ya, dikasih. Sebab Rasulullah doanya mustajab. Ya, walaupun dia nggak mau beriman, nggak mau masuk Islam, dia tahu Rasulullah doanya mustajab. Makanya dia pura-pura bersin dengan harapan didoain sama Rasulullah biar dapat rahmat dan kasih sayangnya Allah. Hashim, pura-pura dia. Fayaqula lahum, maka Rasulullah mengucapkan kepada dia apa yang Rasulullah ucapkan, yahdikumullah, semoga Allah kasih hidayah kepada engkau. Ya, jadi doakan juga sama Rasulullah, tapi doanya mudah-mudahan ente masuk Islam, karena setidaknya udah yakin kalau doa Rasulullah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berdasarkan hadis ini, ya, ada satu kesimpulan hukum yang harus ditaati kata para ulama afadal hadis. Ya, la yud'a birrahmah illa lil muslim. Yang pertama, ketentuan hukumnya tidak boleh kita mendoakan rahmat kasih sayang Allah kecuali hanya kepada orang Islam yang beriman kepada Allah. Ya, sebab kalau orang kafir, ya, tidak ada rahmat dan kasih sayang Allah. Bagaimana Allah memberikan rahmatnya sementara dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya tidak boleh kita mendoakan rahmat kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, makanya saat tadi ada orang Yahudi yang bersin, Rasulullah nggak ucapkan yarhamkumullah. Ya, makanya disinilah informasi yang pernah kita sampaikan. Begitu juga doa ucapan salam, assalamualaikum. Masih ingat Pak Ji? Apa hukumnya mengucapkan salam kepada orang kafir? Boleh apa enggak? Ya, enggak boleh mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat orang kafir karena dia tidak beriman. Ya, termasuk pada saat kita mendapatkan ucapan salam dari orang kafir, apa jawaban kita? Waalaikum saja. Tidak pakai waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh, subat rahmat dan kasih sayang Allah ini hanya khusus diperuntukkan bagi orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis ini ya tidak boleh mengucapkan doa rahmat bagi orang kafir dan yang tidak beriman kepada Allah, hanya boleh diucapkan buat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jawazud du'a li ghairil muslim bil hidayah. Tapi kalau doa untuk mendapatkan hidayah itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya, kita doakan orang-orang yang belum mau beriman kepada Allah semoga bisa beriman kepada Allah. Kita doakan orang-orang kafir biar pada masuk Islam. Kita doakan biar dapat hidayah. Ini diperbolehkan. Diperbolehkan kita mendoakan saudara sebangsa, setanah air yang tidak beriman kepada Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah juga berdoa, salah satu doa Rasulullah sebelum Umar masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bermunajat kepada Allah, ya Allah, Allahumma hdi ahadal umaraini, ya Allah, berilah hidayah kepada salah satu di antara dua Umar. Di zaman Nabi ada dua orang namanya sama-sama Umar. Yang satu di antaranya Umar bin Khattab yang sangat memusuhi Islam. Dengan izin Allah, Umar bin Khattab inilah yang Allah pilih untuk dikasih hidayah berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar itu didoakan sama Rasulullah sebelum dia masuk Islam, tapi doanya doa mendapatkan hidayah dan itu diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis tadi, yang bersin orang Yahudi, Rasulullah doakan dia, yahdikumullah, semoga engkau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Didoakan sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal dia non muslim, belum beriman kepada Allah. Maka secara hukum jawazud du'a li ghairil muslim bil hidayah, boleh bagi kita mendoakan orang non muslim khusus untuk permasalahan hidayah biar dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, berdasarkan hadis ini juga diinformasikan alima ahlul kitab bi nubuwwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi batinan. Jadi orang-orang Yahudi ahlul kitab itu sebenarnya beriman, dia tahu kalau Rasulullah itu memang betul-betul seorang nabi dan rasul. Ya, sebab di dalam kitab mereka, apa kitab mereka itu? Kitab Taurat. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Kitab Taurat itu Allah juga yang turunkan, yang diperuntukkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Itu ada penjelasannya kalau nanti di akhir zaman ada nabi akhir zaman namanya Muhammad. Mereka tahu kalau Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Ya, cuman karena rasa dengkinya, ya karena kesombongannya, mereka tidak mau beriman. Ya, makanya mereka wajar kalau melakukan sesuatu yang mengindikasikan kalau mereka itu betul-betul percaya sebenarnya kalau Muhammad itu utusan Allah. Makanya mereka pura-pura bersin biar dapat doa nabinya orang Islam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yang doanya mustajab. Ya, ini kata para ulama menunjukkan kalau di dalam hati mereka secara batin mereka tahu tentang keabsahan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul nabi dan rasul, walakin hamalahumul kibr, namun karena kesombongannya ya menyebabkan terhalang hidayah Allah azza wa jalla untuk mereka bersedia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan itulah yang banyak juga terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, banyak orang-orang yang mungkin tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan mereka tidak percaya kalau Islam itu ajaran yang benar, tidak percaya kalau ajaran Islam itu sesuai dengan
kemaslahatan kehidupan manusia, tapi mereka tidak beriman karena kesombongannya itulah yang menyebabkan mereka tidak mau bersedia untuk mengucapkan secara vulgar bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar, padahal itu sesuai dengan fitrah yang dialami di dalam kehidupan manusia.